Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena atas ridhonya, atas kebaikannya, tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Ada hal yang menarik di ibadah bulan Ramadan ini atau ibadah puasa bulan Ramadan, yaitu mengapa nama bulan Ramadan ini untuk di Nusantara atau khususnya di Jawa, di Indonesia, itu tidak menggunakan terminologi Arab sebagaimana ibadah mahdhah yang lain. Kita tahu bahwa ibadah mahdhah yang lain itu terminologinya Arab semuanya, seperti syahadat, sholat, zakat, haji. Tapi khusus Ramadan, mengapa tidak menggunakan Siam Ramadan atau Som Ramadan di Indonesia, tapi menggunakan kata puasa Ramadan? Ternyata setelah saya baca-baca sedikit literatur, pada waktu awal penyebaran Islam di Jawa terutama atau di Nusantara pada umumnya, yaitu para wali songo, kalau kita sepakati sebagian besar ajaran Islam awal adalah wali songo, kita sebut wali songo mewakili komunitas yang lain, itu pada waktu hadir di Nusantara ini, terutama di Jawa, itu orang Jawa terutama itu sudah melaksanakan kegiatan yang hampir sama dengan puasa atau saum ini, yaitu mereka menahan lapar, menahan dahaga, juga cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada waktu itu. Dan istilah yang dipakai pada waktu adalah disebut dengan upawasa, yaitu dari bahasa Sanskerta, ya upa itu mendekat, wasa itu sang yang berkuasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, orang Jawa kemudian karena susah menyebut upawasa itu, disebut dengan istilah pasa atau poso. Ya. Ini karena memang orang Jawa itu susah menyebut yang aslinya, seperti zuhur kan jadi luhur dan sebagainya. Nah, inilah kemudian yang membuat nama ibadah Ramadan di Indonesia atau Nusantara, terutama di Jawa, disebut dengan istilah puasa, bukan saum atau siam. Sebagaimana dalam Al-Quran itu kan Al-Baqarah 183 kan namanya siam. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Nah, kalau di Arab nggak ada kenal puasa, nggak ada. Puasa terminologinya hanya di Nusantara, khususnya di Jawa. Bapak sekalian yang saya hormati, pemirsa yang berbahagia, jadi dalam istilah Jawa pun ternyata itu hampir mirip dengan syariat Islam. Ada tingkatan-tingkatan puasa atau poso dalam bahasa Jawa. Kalau dalam syariat Islam kan kita kenal Al-Ghazali memberikan 3 tingkatan orang yang puasa itu, yaitu puasanya orang umum atau orang awam, puasanya orang yang khawas, dan puasanya orang yang khawasul khawas. Kalau di Jawa itu ada 4-5 tingkatan. Yang pertama tingkatan rosolait namanya, yaitu orang yang puasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan tidak minum. Ini kan sama dengan puasanya orang awam kalau dalam Al-Ghazali. Ya, dan ini manfaatnya hanya untuk tubuh supaya lebih sehat, lebih pencernaan lebih baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua namanya roso pangroso, yaitu puasa untuk tidak melakukan secara rohani sifat-sifat yang ada dalam rohani kita itu tidak dilakukan, seperti iri, dengki, marah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga rasa budi namanya, yaitu mempuasakan pikiran buruk. Jadi hal yang buruk di pikiran itu
dihilangkan. Terutama dalam era medsos itu kayak poso ngerasani atau poso gosip, ya, puasa, medsos dan sebagainya. Ini termasuk dalam bahasa Jawa itu rasa budi. Kemudian yang berikutnya rasa jati, ya, eksisten diri. Ini sudah dalam kategori yang khawasul khawas ini, yaitu orang sudah puasa itu juga untuk menyadarkan diri, kita ini siapa, kita hidup untuk apa, kemana kita akan, tujuan kita hidup dan sebagainya. Dan yang terakhir, manunggal rasa, yaitu antara semua hal, ucapan kita, tindakan kita, rasa kita, ego kita, kesadaran kita, ini tinggal mensinkronisasi dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah SWT. Jadi tidak mikir apa-apa, hidup sudah betul berserah diri kepada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.